Film ini bermula di sebuah desa terpencil di mana seorang pria misterius tiba-tiba saja muncul dari dalam gorong-gorong, padahal tempat itu merupakan wilayah bertuliskan larangan berbahaya dan tak ada yang boleh masuk ke tempat tersebut. Pria misterius itu kemudian melihat ada sebuah mobil yang tiba-tiba saja oleng dan mengalami kecelakaan. Lalu seorang pria yang bertugas sebagai penderek datang dan langsung mengevakuasi mobil itu, sementara si pria misterius itu justru mengikuti mereka. Keesokan harinya, si pria penderek mobil bernama Jungkook ini ternyata sengaja membuat mobil itu kecelakaan agar ia bisa memperbaikinya dan menipu si pemilik mobil untuk membayar lebih mahal karena mereka sedang berada di sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Meski sudah mendapatkan uang yang banyak, Jungkook sepertinya tak bisa berbuat apa-apa karena uang yang ia dapatkan dipegang oleh istrinya yang bernama Namjo, sehingga ia pun hanya bisa pasrah dan pergi begitu saja. Sementara itu, ketika si pria misterius bertemu dengan para bocil kematian, entah mengapa ia justru dikerjai oleh para bocil tersebut karena para bocil itu mengira bahwa si pria misterius merupakan seorang gelandangan. Lalu sesampainya di sebuah pemukiman penduduk, si pria misterius itu justru dikejar oleh seekor anjing galak hingga membuat dirinya lari terbirit-birit dan beberapa orang yang sedang ada di sawah pun kebingungan melihatnya. Di sisi lain, saat para orang tua sedang asik bermain kartu, salah seorang kakek sebut saja Manduk yang merupakan ayah dari Jungkook terlihat sangat kesal gara-gara ia kalah bermain kartu, bahkan kemarahannya mampu membuat si anjing galak itu kabur terbirit-birit saat melihat dirinya. Kemudian ketika Manduk mendengar ada suara aneh dari dalam toilet umum, ia pun mencoba mengecek setiap ruangan hingga ia menemukan si pria misterius dan ia pun mengira bahwa pria itu merupakan orang mesum yang sedang berbuat aneh-aneh. Manduk yang kesal lalu memukuli si pria misterius tersebut yang mana hal itu membuat si pria misterius marah dan langsung menggigit kepala Manduk, lalu ia kabur dari tempat itu. Si pria misterius itu kemudian berlari ke arah seorang wanita bernama Haegul yang tak lain merupakan adik dari Jungkook yang saat itu baru saja kembali dari hutan. Namun pada akhirnya mereka berdua pun terpaksa kabur ketika mereka melihat si anjing galak yang datang mengejar mereka. Tak jauh dari sana, kakak Haegul yang kedua bernama Mingul mengira bahwa adiknya sedang dikejar-kejar oleh orang gila, sehingga ia pun ketakutan dan ikut berlari bersama Haegul. Lalu saat Haegul terjatuh tanpa disadari, tiba-tiba Jungkook datang dan tak sengaja menabrak si pria misterius hingga ia terpental sangat jauh. Awalnya Jungkook terlihat sangat panik karena ia takut jika pria misterius itu meninggal dunia, tetapi tampaknya pria itu baik-baik saja karena ia masih bisa berdiri dan pada akhirnya si pria misterius itu pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, setelah tiba di rumah, Mingul menceritakan semua yang baru saja mereka alami pada Namjo dan tak lama kemudian entah mengapa tiba-tiba terdengar suara sirine dari kejauhan. Namun ternyata sirine itu bukanlah milik polisi melainkan sang ayah yaitu Manduk yang baru saja tiba dari rumah sakit dengan kepala yang sudah diperban. Malamnya ketika semua orang sedang beristirahat, Haegul menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kandang miliknya sehingga ia pun mencoba mengecek tempat itu. Dan saat Manduk menyalakan lampunya, ternyata orang itu merupakan si pria misterius yang sebelumnya telah menggigit kepala Manduk. Haegul yang ketakutan kemudian memanggil semua orang untuk bangun, sementara Manduk berusaha melawan pria misterius tersebut. Dan saat Jungkook tahu bahwa ayahnya sedang kesulitan, ia pun langsung membantu ayahnya untuk mengalahkan orang itu. Tanpa disadari, ternyata tendangan Jungkook justru tak sengaja membuat si pria misterius terdorong ke arah dinding dan tertancap oleh sebuah besi yang ada di sana, sehingga Jungkook kembali panik karena ia mengira bahwa ia baru saja membuat seseorang meninggal dunia. Meski begitu, tampaknya si pria misterius itu masih bisa bergerak yang mana hal itu membuat semua orang menjadi sangat ketakutan dan pada akhirnya mereka pun mengurung pria itu di dalam kandang sambil mengamati tingkah lakunya. Beberapa saat kemudian, Mingul lalu sadar bahwa tingkah laku orang itu sangatlah mirip dengan salah satu makhluk yang ada di dalam film-film, yang tak lain merupakan zombie di dalam film Train to Busan, sehingga perlahan-lahan mereka pun mulai menjauhi Manduk karena mereka mengira bahwa Manduk sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Sejak saat itu, mereka pun mengurung Manduk di dalam kontainer miliknya sementara Mingul berusaha mencari tahu tentang wabah virus zombie di mbah Google dan bagaimana cara mengatasi wabah tersebut.
Singkat cerita, keesokan harinya, Min-gul pun menceritakan pada Hae-gul dan yang lain bahwa wabah virus zombie memiliki masa inkubasi, di mana tahap pertama, orang-orang yang terinfeksi akan mengalami perubahan DNA sehingga suhu tubuh dan tekanan darahnya naik. Lalu kedua, orang-orang yang sudah terinfeksi akan mengalami kejang-kejang. Dan yang terakhir, jiwa dari orang itu akan keluar dari tubuhnya, sehingga kini tubuhnya akan dikendalikan oleh wabah virus zombie yang membuat tubuh mereka selalu kelaparan dan mulai memangsa otak manusia. Tanpa disadari saat mereka sedang membahas tentang zombie, tiba-tiba dari arah belakang Manduk datang dan langsung duduk di meja makan, sehingga Min-gul tanpa basa-basi langsung menyerang Manduk, dan pada akhirnya ia pun diusir oleh Jun-gul karena Min-gul tega menyerang ayahnya sendiri. Di sisi lain, ketika Hae-gul menghampiri si pria misterius, ia mengira bahwa pria misterius itu sedang kelaparan sehingga ia memberikannya sebuah kubis, dan pria itu pun langsung melahap kubis itu layaknya seekor kelinci peliharaan Hae-gul. Karena si pria itu tak mau memberitahukan namanya, Hae-gul akhirnya menamai si pria misterius tersebut dengan sebutan Jongbi. Lalu ia pun memberikan beberapa kubis lagi padanya karena si Jongbi tampaknya sedang kelaparan. Hae-gul lalu mengatakan pada Namjo bahwa Jongbi ini hanyalah zombie vegetarian yang suka memakan sayuran. Tetapi tampaknya Namjo tak mempercayai hal itu sehingga ia berencana melakukan sesuatu pada Jongbi agar ia tidak menyebarkan wabah virus zombie pada orang lain. Keesokan harinya, Manduk yang telah digigit oleh Jongbi ternyata tidak berubah menjadi zombie, melainkan ia justru terlihat lebih muda dari yang sebelumnya. Bahkan ia juga merasa bahwa dirinya kini jauh lebih baik dan sudah tidak sakit-sakitan lagi. Hal itu membuat beberapa orang tua lainnya merasa penasaran bagaimana Manduk bisa berubah menjadi sesehat ini. Namun Manduk tak bisa mengatakan pada mereka begitu saja bahwa ia menjadi lebih muda gara-gara digigit oleh si Jongbi. Tak lama kemudian, saat salah seorang teman Manduk bernama Wik yang kepo mencoba mencari tahu rahasia apa yang sedang disembunyikan oleh Manduk, Manduk pun langsung menyuruhnya pergi sambil mengatakan bahwa ia tak punya rahasia. Tetapi ketika si Wik bilang bahwa ia akan membayar dengan harga yang mahal, Manduk tiba-tiba langsung tertarik dengan hal itu. Bahkan Min-gul yang diam-diam hendak menyerang Manduk juga mulai tersenyum mendengarnya. Lalu saat Manduk hendak menunjukkan Jongbi pada teman-temannya, betapa terkejut dirinya karena Jongbi sudah tidak ada di dalam kandang lagi. Karena Min-gul telah membawa Jongbi kabur dengan menggunakan mobil penderek milik Jun-gul. Min-gul yang merupakan seorang mantan ilmuwan itu berencana membawa Jongbi ke sebuah laboratorium yang ada di kota agar ia bisa melakukan eksperimen padanya. Tetapi tanpa disadari ia justru tak sengaja membawa mobilnya terlalu kencang hingga ia dihentikan oleh beberapa polisi yang ada di sana. Awalnya para polisi itu berniat melepaskan Min-gul karena salah satu dari mereka merupakan teman masa kecil Min-gul. Namun saat mereka mendengar ada suara aneh dan menemukan si Jongbi dengan keadaan terikat, mereka pun langsung mengejar Min-gul karena mereka mengira bahwa Min-gul berencana melakukan kejahatan. Singkat cerita, ketika di kantor polisi, para polisi itu berencana memenjarakan Min-gul atas apa yang telah dia lakukan pada Jongbi. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Manduk datang dan memarahi para polisi itu sambil mengatakan bahwa si Jongbi merupakan putra sulungnya. Sementara ia malah menyuruh para polisi itu untuk menahan si Min-gul. Setelah kejadian itu, mereka mulai bertengkar satu sama lain karena Manduk ingin menjadikan Jongbi sebagai penghasil uang agar ia bisa pergi ke Hawaii. Sementara si Min-gul ingin membawa Jongbi ke laboratorium agar ia bisa menjadikannya sebagai bahan eksperimen dan menghasilkan uang. Di tengah kekacauan tersebut, Manduk pun mengusulkan bahwa mereka harus mencari uang untuk membangun SPBU mereka yang sudah lama terbengkalai selama bertahun-tahun, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dan pada akhirnya mereka semua sepakat untuk menjalankan rencana Manduk. Sayangnya saat mereka menyadari bahwa si Jongbi sudah tidak memiliki gigi lagi, Manduk pun langsung memanggil salah satu temannya yang biasa membawa sebuah gigi palsu agar si Jongbi bisa melakukan tugasnya, yaitu menggigit dan menyebarkan wabah miliknya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah para orang tua selesai digigit oleh Jongbi, tiba-tiba mereka mulai merasakan perubahan yang sangat drastis di mana mereka terlihat jauh lebih muda dari yang sebelumnya. Bahkan mereka juga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari para orang tua lainnya. Sementara itu, ketika Namjo mengecek uang simpanannya, tanpa disadari ternyata uang itu telah dicuri oleh Manduk untuk membeli tiket ke Hawaii.
Padahal sebelumnya ia sudah berjanji menggunakan uang itu untuk memperbaiki dan membuka kembali SPBU milik mereka. Setelah kejadian itu, Min Gul pun diam-diam ingin membawa Jong Bi ke kota, namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba ia dihentikan oleh Nam Jo yang terlihat sangat kesal gara-gara semua uang mereka diambil oleh Manduk. Di sisi lain, saat semua orang sedang kesal dan marah-marah, Hae Gul mengajak Jong Bi pergi ke ladang kubis di mana di sana si Jong Bi terlihat sangat senang dan ia pun mulai memakan kubis-kubis tersebut layaknya seseorang yang belum makan selama 1 minggu. Hae Gul dan Jong Bi kemudian terlihat bersenang-senang sambil main kejar-kejaran layaknya di film-film India. Tetapi saat mereka sedang beradegan romantis, tiba-tiba Jun Gul datang dan langsung menendang Jong Bi karena ia mengira bahwa si Jong Bi itu hendak menggigit Hae Gul. Sementara itu, para orang tua yang sebelumnya digigit oleh Jong Bi pun menceritakan pada teman-teman mereka yang lain dan entah mengapa mereka justru terlihat sangat marah. Hingga mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Manduk sambil membawa beberapa peralatan sawah. Lalu saat Jun Gul dan yang lain menyadari bahwa para warga sedang menuju ke rumah mereka, tanpa berlama-lama mereka pun segera bersembunyi di dalam rumah karena mereka mengira bahwa para warga sedang marah akibat ditipu oleh Manduk. Tetapi tanpa disadari ternyata para warga ingin digigit oleh si Jong Bi juga, sehingga Min Gul pun tak bisa membiarkan kesempatan itu begitu saja. Awalnya mereka hanya melayani orang-orang yang ada di desa itu, namun lama-kelamaan pelanggan mereka semakin bertambah, bahkan orang-orang dari desa sebelah juga mulai berdatangan ke tempat mereka hanya untuk digigit oleh si Jong Bi agar mereka bisa menjadi lebih muda dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, Min Gul dan yang lain akhirnya berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak sehingga mereka memberikan sebuah hadiah pada Jong Bi, yaitu sebuah tempat istirahat yang nyaman serta gigi palsu baru agar ia tak menggunakan gigi palsu milik kakek-kakek yang sebelumnya. Hae Gul kemudian membawa Jong Bi ke salon agar ia tidak terlihat seperti gembel dan setelah cukur, Jong Bi pun seketika berubah menjadi opa-opa tampan. Bahkan beberapa anak SMA yang melihat Jong Bi langsung tertarik padanya. Beberapa hari kemudian, Jun Gul dan yang lain akhirnya berhasil membuka kembali SPBU mereka yang sudah ditutup sejak 10 tahun yang lalu, sehingga Min Gul mengajak mereka untuk berfoto terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan bahwa mereka berhasil menjadi orang yang sukses berkat bisnis Jong Bi. Lalu mereka pun merayakannya dengan cara makan bersama-sama. Singkat cerita, ketika salah seorang polisi yang penasaran dengan Jong Bi mencoba mencari datanya di website kependudukan, entah mengapa ia tak bisa menemukan identitas pria tersebut, yang mana hal itu membuat para polisi mulai curiga dengan apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Manduk. Di sisi lain, ketika Hae Gul menyadari bahwa kakaknya Min Gul berencana membawa Jong Bi ke laboratorium, ia pun diam-diam membawa Jong Bi pergi karena ia tak ingin Jong Bi dijadikan sebagai bahan percobaan, sehingga ia menyuruh Jong Bi untuk meninggalkan desa dan tidak mengikutinya lagi, meski Hae Gul sebenarnya mulai menyukai si Jong Bi. Sementara itu, ketika si Wik, teman Manduk, sedang mengadakan acara pernikahan, terlihat beberapa orang tua juga menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi entah mengapa, mereka yang sebelumnya digigit oleh Jong Bi mulai bertingkah sangat aneh, seperti merasa kepanasan padahal di sana sudah ada AC. Beberapa saat kemudian, semua orang akhirnya mulai berubah menjadi zombie dan menyerang orang-orang lainnya, yang mana itu membuat wabah virus zombie pun menyebar dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sisi lain, Min Gul yang mencoba mencari Jong Bi akhirnya berhasil menemukan keberadaan Jong Bi di hutan, dan ia pun berencana membawa Jong Bi untuk pergi ke kota dengan menggunakan bis. Tetapi saat ia hendak membeli makanan, betapa terkejut dirinya saat ia menyadari bahwa semua orang kini sudah berubah menjadi zombie. Lalu ketika salah satu zombie datang ke tempat Jun Gul dan hendak menyerang mereka, Nam Jo pun langsung menggaplok zombie itu hingga ia terjatuh. Tetapi salah satu polisi yang melihat kejadian itu justru mengira bahwa Jun Gul dan yang lain merupakan seorang psikopat yang hendak menyakiti orang itu. Si polisi kemudian menyuruh orang yang sudah berubah menjadi zombie itu untuk berlindung di belakangnya, namun sayangnya zombie itu justru menyerang si polisi. Dan saat para zombie lainnya mulai berdatangan, Jun Gul dan yang lain pun segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam. Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun segera pergi ke lantai 2 lalu mereka memblokade tangganya dengan berbagai macam peralatan agar para zombie itu tak bisa naik ke sana. Dan saat mereka mengamati lingkungan sekitar, ternyata rumah mereka sudah dikepung oleh banyak sekali zombie.
Lalu ketika mereka mencoba membaca buku tentang cara bertahan hidup dari zombie milik Min-gul yang ia tinggalkan di rumah, mereka langsung menggunakan catatan itu untuk membuat sebuah pakaian anti-zombie yang terdiri dari berbagai macam peralatan rumah tangga. Di sisi lain, saat Min-gul sedang bersembunyi di bawah mobil, tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya yang mana hal itu membuat para zombie mulai menyadari keberadaannya, sehingga Min-gul berusaha melakukan berbagai cara hingga ia berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Singkat cerita, ketika malam tiba, Hae-gul mencoba mencari berita tentang wabah virus zombie di TV, tetapi tampaknya berita itu belum menyebar terlalu jauh karena mereka tinggal di sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari perkotaan. Tanpa disadari, entah mengapa tiba-tiba Namjo yang saat itu sedang hamil mulai merasakan ada yang aneh di perutnya, yang mana hal itu membuat Jungkook panik jika istrinya itu tiba-tiba saja melahirkan. Namun belum sempat mereka memikirkan sebuah rencana, tiba-tiba beberapa zombie berhasil merangkak melewati tangga, sehingga mereka langsung berlari ke arah jendela untuk menyeberang ke bangunan yang ada di sebelah. Awalnya mereka merasa ketakutan karena para zombie sudah mengepung seluruh tempat yang ada di sana, tetapi tak lama kemudian, Min-gul akhirnya tiba sambil membawa sebuah petasan berukuran besar, dan ia pun langsung menembaki para zombie tersebut. Para zombie yang terpancing dengan hal itu pun mencoba menghampiri mobil Min-gul, sementara Min-gul berlari ke arah lain sebelum para zombie itu menyadari keberadaan dirinya. Namun sayangnya beberapa petasan yang berukuran besar justru membuat ribuan zombie lain yang ada di berbagai tempat terpancing dan mulai bergerak ke arah mereka. Di saat yang bersamaan, Namjo merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan melahirkan, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus melakukan sesuatu agar mereka bisa kabur dari kepungan ribuan zombie. Awalnya, Min-gul dan Jun-gul mencoba keluar dengan cara menyamar sebagai zombie agar mereka bisa pergi mengambil mobil penderek milik Jun-gul, dan untungnya rencana mereka berhasil karena ternyata para zombie itu tidak menyadari bahwa mereka bukanlah zombie. Tetapi saat mereka sudah berada di dalam mobil, ternyata Jun-gul lupa mengambil kuncinya, dan karena mereka tak sengaja menyalakan lampu mobil tersebut, para zombie yang terpancing pun langsung mengepung mereka dan mulai menyerang mobil itu. Melihat saudara-saudaranya kesulitan, Hae-gul mencoba mengusir para zombie dengan menggunakan mesin pemotong rumput, sehingga para zombie pun langsung menyerang ke arah Hae-gul. Namun untungnya Jong-bi datang tepat waktu dan berhasil menahan para zombie tersebut. Di saat yang bersamaan, salah satu zombie tak sengaja menginjak kabel listrik, yang mana hal itu membuat listriknya mengalami konslet hingga seluruh lampu yang ada di sana mulai berkedip-kedip layaknya sebuah tempat hiburan malam. Di tengah kekacauan tersebut, Min-gul menyuruh Jun-gul untuk kembali dan mengambil kuncinya selagi para zombie itu sedang berjoget-joget. Tetapi tanpa disadari, entah mengapa tiba-tiba saja listriknya malah mati dan membuat para zombie itu mulai menghampiri Jun-gul lagi. Namun tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi karena Namjo ternyata sudah melahirkan, sehingga para zombie langsung bergerak ke arah Namjo. Menyadari hal itu, Jun-gul berusaha menghentikan para zombie tersebut karena ia tak bisa membiarkan istrinya diserang oleh para zombie begitu saja. Bahkan Jun-gul nekat menerobos sekumpulan zombie demi mendapatkan kunci mobilnya agar ia bisa menyelamatkan nyawa istri dan juga anaknya. Sementara itu, saat Namjo sedang bersembunyi di dalam kontainer, tiba-tiba salah satu zombie mulai merangkak masuk melalui atap. Tetapi untungnya Hae-gul datang tepat waktu dan ia pun berencana untuk melawan para zombie yang ada di sekitar sana sambil menunggu hingga bantuan dari kakaknya tiba. Di tengah kekacauan tersebut, Jun-gul akhirnya berhasil mendapatkan kunci mobilnya, lalu ia pun langsung memberikan kunci itu pada Min-gul agar Min-gul bisa menyelamatkan Hae-gul dan yang lain. Namun sayangnya para zombie itu berhasil menangkap Jun-gul dan ia pun langsung dimukbang oleh para zombie tersebut. Melihat hal itu, Min-gul kemudian tak ingin mengecewakan pengorbanan kakaknya begitu saja, sehingga ia langsung bergegas memacu mobilnya yang sudah dikaitkan dengan kontainer milik Namjo. Dan saat Hae-gul menyadari bahwa Min-gul berhasil menjalankan rencana mereka, ia pun langsung menyuruh Jong-bi untuk masuk ke dalam kontainer sebelum para zombie itu mengepung mereka. Tetapi entah mengapa Jong-bi justru memilih untuk tinggal dan melawan para zombie lainnya. Tanpa disadari, ternyata Jun-gul berhasil kabur dari kepungan para zombie, dan setelah ia masuk ke dalam mobil, tanpa berlama-lama Min-gul langsung menancapkan gas hingga akhirnya mereka semua berhasil kabur dari para zombie. Namun sayangnya si Jong-bi justru tertinggal di sana.
Lalu saat Jongbi melihat kepergian Haegul, entah mengapa tiba-tiba ia mulai membayangkan kenangan dirinya bersama Haegul. Bahkan dirinya juga mulai bisa menyebut nama Haegul. Yang mana hal itu membuat para zombie mengira bahwa Jongbi merupakan manusia dan mereka pun langsung menyerang si Jongbi. Tetapi sebelum para zombie itu memukbangnya, Jongbi berhasil melemparkan sebuah korek api ke arah SPBU hingga membuat SPBU itu meledak seketika. Singkat cerita, keesokan harinya saat Min-gul hendak membawa keluarganya menuju ke kota, tanpa disadari ternyata Jun-gul sebelumnya sempat tergigit oleh zombie dan ia pun kini mulai berubah menjadi zombie. Sehingga Min-gul yang ketakutan terpaksa menghentikan mobilnya. Awalnya mereka tak tahu harus berbuat apa karena mereka tak ingin meninggalkan Jun-gul begitu saja. Namun tiba-tiba dari dalam terowongan muncul sang ayah yang baru saja pulang dari Hawaii. Dan ia pun langsung menyapa mereka karena ia mengira bahwa Min-gul dan yang lain sedang menjemput dirinya. Meski Manduk sebelumnya sempat tergigit oleh wabah virus zombie, entah mengapa ia tak berubah menjadi zombie seperti orang-orang lainnya. Yang mana hal itu membuat Min-gul berpikir bahwa ayahnya memiliki kekebalan terhadap zombie, sehingga ia memiliki rencana lain untuk menghentikan penyebaran wabah virus zombie tersebut. Singkat cerita, 6 bulan kemudian setelah wabah virus zombie menyebar ke seluruh kota, terlihat bahwa Min-gul dan yang lain kini bekerja sebagai seorang petugas pembersihan zombie. Bahkan Jun-gul dan Jongbi kini sudah sembuh dari wabah virus zombie dan menjadi manusia normal lagi. Tampaknya mereka sekarang diutus oleh pemerintah sebagai pembersih zombie dengan cara menyebarkan vaksinasi yang dilakukan secara manual, di mana Manduk harus menggigit para zombie tersebut agar mereka bisa kembali menjadi manusia lagi. Lalu film pun tamat.